Iya. Ini mantap ya. Oke nih. Semoga tidak terpotong lagi. Semoga. Ih parah, gue ganteng banget nih warnanya. Ya. Ya, kita intro lagi. Jadi mohon maaf karena kita harus pindah tempat dikarenakan semalam ngebug, aplikasinya ngebug terus nggak ke-save. Bang Kiki. Jadi ya, is okay lah. Ya, sekalian pindah tempat jadi suasananya lebih baru, lebih seger. Semoga suara gue juga lebih jelas. Seger ya. Oke. Ya. Berapa ngaruh cewek di kekaryaan lu? Sama ini bang, sebenarnya. Oh ini akan jadi rahasia umum, rahasia gue nih sebenarnya. Anjir. Iya. Ya gitu deh. Itu ada ininya nggak sih? Apa ya kaitan? Panggilin cewek gue kali ya. Panggil lah. Kalau hubungan sama klien, untung sekarang gue udah ada manajer sih. Wih, parah ya. Yang orang-orang. Yoi. Aduh, ya nggak apa-apa. Oke. Ya ngomongin sebuah merchandise, menyeramkan sekali. Langsung ke pertanyaan semangat tuh bang. Ke post ya videonya. Kalau mau ngelanjutin, subscribe dulu dong, oke? Sampai jumpa di tengah-tengah video lainnya. Bye. Oh iya, belum di play. Play. Udah subscribe belum? Kalau belum, pause terus. Nah gitu dong. Oke. Bye. Orang kan lagi banyak banget ngefek. Ya, lagi tren visual effect. Storytelling. Ya, sebenarnya gue ingin menjadi sedikit berbeda aja sih. Soalnya kan karena sekarang ini lagi tren gitu kan bang. Kalau trennya lagi pada visual effect gila-gilaan tuh, gue pengen jadi sesuatu yang berbeda gitu. Dan gue pun dulu pernah visual effect. Jadi ya nggak terlalu visual effect banget sih. At least kayak banyak efeknya gitu kan. Dan gue merasa dulu tuh gue berbeda di situ. Dan gue juga udah rada bosen sebenarnya sama hal itu. Dan gue pengen mendalami bagian cerita atau entah itu dari narasi, entah itu dari shoot-shoot yang menyenangkan gitu, hingga gue bisa ngambil kayak orang awam tuh bisa nikmatin juga gitu, gak cuman trippy. Kalau bukan tuh trippy banget gitu kan, kayak abstrak gitu. Benar, tapi nggak drama kan coy? Nggak mungkin drama. Kalau gue ngambil drama, aduh enggak sih bang, nggak mungkin sih. Soalnya ya nggak gue banget gitu kan. Benar. Ini kan apa? Kayak gue pernah dengar tuh apa ya? Filosofi The Six Eyes. Ya, The Six Ini Eyes. ada kaitannya. Ya, di The Six Eyes itu, nah itu yang gue bilang. Gue pengen masukin simbolis-simbolis dan cerita yang menarik di The Six Eyes, dimana nanti kalian para audiens itu kayak setiap episodenya itu ada simbolis, kayak misalkan gue keluarga, entah itu teman, freelancer, eksperimental, banyak lah. Jogja pun akan gue angkat juga gitu. Benar. Berarti rotasi apa ya? Kayak rotasi kehidupan lu kali. Yep. Dari lahir sampai sekarang. Hal-hal yang menurut gue perlu diangkat gitu, kayak oh ini loh, Javron tuh sebenarnya di dalam kehidupannya itu kayak gini. Berarti itu yang akan fokus lu setelah lu lulus. Ya, setelah gue kelar pendedaran paling enggak. Kalau enggak ya nggak ada wisuda soalnya gara-gara epidemik pandemik. Bisa digas abis pendadaran. Iya, bener. Itu. Iya, gue juga ada. Itu sebenarnya apa ya? Apa? Banyak hal-hal yang akan gue lakukan setelah ini. Soalnya gue udah nulis beberapa judul, di mana judul itu ya udah judul-judul tutorial. Aduh, kebocoran man nih kan. Tutorial ada 7 apa 8 gitu. Terus sharing-sharing. Terus kalau saat ini gue podcast aja lah dulu lah kan. Yang kayak gue ceritain di video sebelumnya tuh. Dimana gue kayak, karena menurut gue podcast itu gampang aja sih gitu kan, easy edit juga gitu, kayak cuman cut doang atau tambahin apa gitu doang buat itu. Dan gue tag-nya pun live, jadi kayak ya udah, yang penting gue menyiapkan pertanyaan dan sambitan ketika itu waktu mulai podcast. Iya. Apa yang gue jadi inget pas lu cerita pre-order kaos. Ya, pre-order kaos. Aduh, bajunya nggak gue pakai lagi. Makanya. Jadi, ini soal bab yang pilihan estetika lo abis ini storytelling. Lo ada prediksi-prediksi tertentu nggak atas itu? Pasti lo udah bisa ngebaca kan? Yap.
Tadinya di awal itu emang waktu gue bikin The Six Eye Mercedes ini, gue udah konsep 1 tahun sebelumnya. Jadi gue udah nyiapin banyak hal dan gue nyetak 3 kaos dan 3 kaos itu gagal. Mercedes pertama. Iya, Mercedes pertama. Jadi nggak gue publish, kayak gue doang yang pakai. Cuman. Mungkin Bang Gigi pernah lihat gue pakai bajunya yang Gue bulat. ingetnya yang labirin. Ya, yang labirin bulat gitu. Tulisannya Mekri gitu. Terus harga scanannya itu kan 1 jutaan. Terus 1 sampai 2 juta. Terus gue nggak mampu gitu untuk membeli itu. Dan waktu gue nyablon pun tempat sablonan nih tidak bagus, man. Jadi abis dicuci sekali, Bang. Brodol semua. Apa ngeletek semua. Terus bahannya ini kayak langsung jamuran gitu loh, kayak gue nggak ngerti dah tuh kenapa itu. Jadi gue taruh Jadi bahan stok lama apa gimana? I don't know. Ya, dari situ gue rasa aduh kebuang tuh 3 biji kan cuman berapa ya, 350 apa ya. Kan gue nyoba doang gitu. Bener. Terus kayak ya udah deh, tar dulu deh, gue ngumpulin konsep lagi deh biar lebih mantep gitu. Hingga akhirnya The Six Eye, wow, gue mikirnya Gitu ya, kayak pertama vlog The Six Eye itu emang mau gue bikin mantep gitu kan, dari cerita, dari editing atau shoot. Jadi gue emang niat di The Six Eye di mana gue bikin narasinya, ceritanya dulu di sebuah word, terus habis itu gue bikin narasi, gue bikin shoot list, storyboard, baru eksekusi. Jadi ya itulah yang bikin gue rada niat di The Six Eye. Nah, ada kejutan juga nih di ending nih. Wih, spoiler mulu ya kan kita. Gue baru mau di ending ke pause ya videonya. Kalau mau ngelanjutin, subscribe dulu dong, oke? Sampai jumpa di tengah-tengah video lainnya. Bye. Oh iya, belum di play. Play. Di endingnya itu The Six Eye, gue nggak tahu sampai episode berapa. Ketika gue udah ngerasa ini cukup, itu cerita yang udah gue angkat udah cukup, gue akan bikin bundle kayaknya deh, kayak box set. Yeah. Dimana box set itu akan berisi mungkin cerita The Six Eye dalam bentuk kotak, tulisan teks. Buku kah? Komik Ya, kah? buku. Terus abis itu ada juga bukunya yang isinya foto. Dimana foto itu 3D. Gue udah research bagian foto 3D-nya, Bang. Itu bakalan kayak kaos lu itu yang Enggak, nah ada scanan juga, ada juga yang cuman 3D-nya doang. Jadi lu gerakin gini, dia 3D. Ada 2 pilihan sih, antara itu, kalau itu kira-kira budgetnya nggak cukup, gue akan, paling itu cuma 1. Sisanya akan gue bikin kayak, kita harus pakai kacamata tuh Bang. Kacamata 3D. Ya, itu gue feeling mantep sih, soalnya kacamata 3D juga bikin DI-nya kan gampang. DI-nya mudah. Pernah ikut pameran itu. Terus tinggal digeser-geser aja kan, goyang. Itu yang terakhir. Iya, soalnya basic zaman Stopek zaman dulu kan emang gitu. Pakai kayak gitu. Gue capek kamu kan? Iya, contohkan. Enggak ini ya, aman. Nah, ini dia nih. Prediksi dari follower lu coy, yang tadinya dia berharap. Tadinya gua cuman nanemin kayak gua udah optimis sih. Pertama optimis gua bisa dapat sekitar 100. Optimis banget tuh gua dapat 100 kaos nih laku nih. Tapi ada minimalnya kan. Ya semua kemungkinan buruk kan pasti ada minimalnya. Jadi gua minimal 36 lah. Oke, udah tuh gua udah punya target sama minimalnya. Hari pertama gua ngeposting terus Berapa ya? sepi. Cuman 7 orang. Iya, jadi 7 orang yang order dan wow, gue kayak aduh nih laku nggak ya gitu. Terus gue optimis nih harus bisa. Kan udah nyiapin strategi kan? Iya, gue nyiapin 3 amunisi posting, 3 amunisi posting sama instastory yang pasti gue spam gitu. 3 atau berapa 4 gitu di instastory. Dan berhasil. Di hari kedua itu masih sepi juga, nambah jadi 13 sama ya. Oke, 13 sama 2 kali lipat, 13 atau 15 gitu. Udah masih kurang nih, minimal kita ke vendor kan 24 ya atau 25, 2 lusin. Gue mikir nih, aduh nih gimana emang ya kan, ya kan. Terus hari terakhir gue udah yakin banget, hari terakhir kan dimana gue ngebocorin filternya itu. Jadi di hari kedua gue tuh cuma ngasih spoiler, gue akan ada kejutan sama Mas Bro. Tapi gue nggak ngasih tahu apa itu kejutannya. Dan gue bilang, lu bakal nyesel kalau lu nggak order sekarang, kalau kehabisan gue gituin kan. Benar, orang masih ragu sih. Masih ragu, kayak apaan sih itu kan, kayak apaan sih gitu. Terus hari terakhir pre-order, gue drop terus, ya kan, ya udah nunjukin filternya, terus orang-orang langsung berbondong-bondong, pak, bang, wah gila itu. Dalam waktu 4 jam tuh gue standby di handphone terus, tek, oh iya nih, langsung gue catetin.
terus gue kalkulasiin kan PO kan bang, jadi kalau pre-order gue langsung lunas, kalau orang yang gak gue kenal gitu, langsung lunas aja sini man, soalnya gue nggak mau ada yang cancel juga kan, gitu. Terus udah ternyata full 55 dan gua PO pertama, dan dia nggak tahu apa-apa, ketika udah jadi baru langsung kayak what gitu, gue pengen order dong, ya telat bang udah habis, gue bikin PO 2 baru ikut. Itu oke banget. Terus apa lagi ya? Gue lupa nih jadi. Terus? Iya. Nah, yang terakhir adalah, bukan yang terakhir. Yang terakhir, gue lupa ini sebenarnya. Prediction treatment, ide high like. Gue lupa. Apa? Tapi gue langsung lompat ke sini aja. Ya. Kunci. Kan apa ya? Gue dari 2011 Oh iya. upload, tapi tuh gue kayak ngerasa telat. Tapi sih gue niatinya selalu buat arsip ya. Karena sebelumnya gue lewat drive aja gitu. Kalau gue sih menurut gue bang, lo kan ingin memulai YouTube kembali gitu kan. Iya. Dan sedangkan apa ya, isi YouTube lu mungkin akan ada kayak gini juga nih, cerita-cerita kayak gini atau talk with the artist. Dan menurut gue ketika lu nggak ada portofolio, ibarat YouTube baru nih, fresh banget nih, fresh, belum ada yang lihat, belum ada yang subscribe, lu upload video kayak gini, ya akan ada sih yang nonton. Cuman orang yang nonton tuh akan sedikit ragu ketika lu nggak ada portofolio atau ini emang orang bisa ngapain sih kalau lu nanya-nanya orang yang gede gitu, atau orang nanya artis lain gitu, emang lu bisa apa? Nah ketika lu ada portofolio yang lu upload lagi yang dulu nggak masalah sih gitu. baru orang ada trust, will trust gitu. Ketika udah will trust, oke, mereka ngeliat, oh ternyata nih bapak satu nih asik juga gitu kan, branding, terbalik lagi ke branding kayak oh fuck ya biasa kan. Nah, kiki banget. Kunci, iya branding. Tapi kok gue kalau ngelihat ya, gue juga nggak tahu sih, nggak terus ngejaga apa nanti akan seperti apa gitu. Tapi kalau gue lihat beberapa tutorial, kenapa money oriented cuy? Apakah itu nanti akan kesana atau? Itu sih belum ya. Kalau saat ini sih masih belum. Cuman kayak habis wisuda kayaknya mungkin gue sedikit money oriented. Tapi gue tetap memporsir diri gue untuk kayak lo tetap ada yang bagus, ada yang kayak cuman ya udah tutorialnya. Makanya gue pengennya bikin tutorial yang sesimpel mungkin dan nggak ada emang si kreator yang di Indo yang niat banget bikin tutorial. Cuman gue nggak sanggup aja diri gue sendiri karena gue juga punya banyak kesibukan, gue nggak full YouTube kreator gitu. Terus makanya gue pertama gue nekanin ya itu storytelling, jadi kayak gue pengen orang-orang tuh nikmatin vlog gue yang The Sixth Eye, bener-bener nikmatin dari shoot, entah itu dari suara gue juga yang katanya orang-orang kayak mirip channel lain kok bisa. Kalau iya channel kok bisa suaranya, coba lu dengerin suara gue abis itu channel kok bisa, sampai orang-orang ini yang punya channel kok bisa ya suaranya ya, yang isi suara bukan beda orang. Iya, maksudnya beda orang, atraktifnya segitu. Iya, orang-orang ngebacanya mungkin gue ke-influence sih mungkin sama pengisi suara kok bisa kali ya. Jadi dari nada bicara gue ketika gue telling some story bisa jadi nggak apa-apa lah, sama saling mempengaruhi, itu standar gitu, normal gitu. Terus gue jadi contek-contekan. Lu pernah ngomong ya, di YouTube tuh duitnya dikit, tapi itu adalah etalase terbesar untuk branding. Nah gue sebagai yang baru mau mulai lagi, kayak gue nih, gue di YouTube gak ngejar duit sih sebenarnya. Gue pertama gue suka kan, ya udah gue lakuin terus dan gue dapat fame. Hingga akhirnya gue punya branding sendiri dan dari situ banyaklah sponsor yang datang gitu. Kayak misalkan gimbal VU yang dari Cina harga 12 juta gratisan gitu kan, gue dikasih cuma-cuma. Terus Telkomsel apa, mereka kan ngeliat di YouTube dulu gitu. Dan itu lebih kenceng duitnya daripada AdSense lo gitu. Daripada AdSense itu? Mungkin bisa sih AdSense lebih kenceng daripada sponsor, tapi sponsor akan lebih sedikit bang ketika lu ngejar AdSense. Iyalah, soalnya karena lu nggak ada kualitinya, kayak cuman seperti youtuber yang biasa saja atau yang kerjaannya bikin prank atau ngikutin tren atau ya gitu-gitu aja. Gue nggak merendahkan prank ya, maksudnya kayak ya mesti tren sekarang kan kayak gitu, maksud prank yang nggak jelas tuh gitu kan, yang ya gitu deh gitu. Bisa aja, cuman sekarang sponsor udah sedikit pinter gitu ketika mau mengendorse seseorang tuh kayak udah subscribe belum? Kalau belum, pause terus. Nah gitu dong. Oke. Bye. Mereka nggak cuma ngeliat angka sekarang, tapi ngeliat
kualitas juga kayak emang dia influence-nya apa nih? Apakah cuma menghibur doang? Apa dia emang seorang tokoh yang bisa dipanutan gitu, bisa diikuti? Ya itu sih gue juga masih ya apa ya memang dari dulu kan apa kreator gitu jadinya tetap menurut gue harus bikin dulu gitu. Itu mah tetap impact aja ya, impact atau bonus gitu. Itu. Menurut lo, gue telat nggak sih untuk Gak ada yang telat bang di hidup ini. Ini kasih tahu bang. kayak gitu? Gue ngerasa lu kayak bokap gue ya. Bang. Bentar ya, mau ketemu merah. Mau ketemu merah. Toko merah. Oh toko merah gitu. Tumben toko merah ngapain? Bentar. Beli map. Oh iya nggak jadi deh. Suka grogi dia nih kalau sama lu nih. Gak deh, lagi Lagi. udah sampai. Oh cepet banget toko merahnya. Udah datang. Wow. Baru gue mau nitip pensil dua. Apaan? Serius? Gue udah bawa lagi. Ya, Aduh. back to the topic. Dimana, oh ya, lu kan tadi ragu kan bang, apa? Gimana bilang? Telat? Enggak sih. Cuman akan sedikit sulit dengan algoritma YouTube yang sekarang gitu. Karena pertama, Penting tuh. viewer sekarang udah mulai sedikit yang peminatnya kayak kita. Iya. Orang-orang udah pada pindah platform, entah itu yang lain, dan mereka udah bosen di YouTube gara-gara trendingnya yang gitu-gitu aja. Padahal trending itu dibuat oleh orang-orang yang melihatnya, gitu. Iya benar. Itu wow, Berarti kan itu hasil kalkulasi audiens iya, ya. sama sehingga kayak itu kayak homepage yang ada di YouTube lu kan itu gara-gara emang lu sering nonton kayak gituan aja. Kalau enggak lu di Google nyari sesuatu dia muncul. Gitu. Kayak sebenarnya YouTube yang bikin tuh ya lu sendiri gitu kayak itunya. Gitu. Jadi kayak gua kan kayak hanya melihat video-video yang benar-benar gue suka doang kan, kayak artis-artis atau orang luar yang mantep-mantep tuh videonya, ya udah gue cuman bisa lihat itu aja. Kalau nggak lagu paling kan. Iya gitu. Lagu tuh kayak udah auto dipilihin gitu kalau Terus ada kalau apa ya? Kalau rada idealis dikit emang rada berat bang. Cuman kita harus ada satu titik patokan apa ya? patokan tuh gimana? Kayak misalnya gue tahu nih kayak misal bikin podcast nih, view-nya kecil, gue tahu view-nya kecil. Cuman gue stabil aja bikinnya gitu, nggak apa-apa stabil. Hingga gue strategiin, gue bikin 3 podcast, di mana podcast itu kayak artis pengisinya kayak biasa aja. Tapi yang keempat nih gue bakal ngajak Panda misalnya. Wih. Itu udah ya kelatih, udah pasti naik kan gue. Pasti. Gue feeling gue dari Panda ini ntar nggak usah lama-lama, 15 menit aja. Jadi itu buat pancingan yang lain. Jadi ketika satu Biar yang video lu, lainnya ya satu video lu naik, dia bakal yang lain bakal ngikutin. Itu pun terjadi ketika gue bikin hyperlapse tutorial, kan banyak tutus 500.000 langsung. Sebelumnya ya yang lain. Sebelum lu upload. Ya, jadi kayak sebelumnya kan kayak langsung naik juga, ikut naik jadi 30.000, 40.000. Terus besoknya gue bikin yang hyperlapse juga. Karena gue udah dapat kunci bang. Iya, gue udah dapat. Oh ini winning konten gue. Winning konten gue di sini. Udah gue hajar aja hyperlapse terus. Hingga akhirnya orang-orang kalau ngeliat ini, wah nih Bang Jafron nih, ya. Bang Jafron, wah Google Earth nih Bang Jafron nih, yang ngajarin Bang Jafron gitu. Apa namanya kayak stereoskopik wah Bang Jafron nih pasti pada kayak gitu. Jadi gue dikenal abang-abang hyperlapse kalau nggak 3D stereoskopik. Itu. Soalnya gue dapat winning goal konten di situ. Kayak oh ya udah konten yang menangan tuh gue di situ tuh. Terus gue tekenin di situ. Makanya gue syukur-syukur dapat. Berarti waktu itu ngegasnya pas setelah itu. Ya, jadi ketika ketika lu ada dapat satu video yang view-nya beda dan gede, gas terus. Itu ya? Langsung lu kontenin terus yang lain. Tes lu babatin, tes. oh iya. Cimeng. Meng. Mau kemana? Buat gua mandi. Lucu gimana gitu kan. Sebel gua. Enggak apa-apa. Emang harus ada nyebelin ya. Biar tarik dulu. Iya. Tapi dia ngulur mulu bang. Gue jadi curhat ya. Lu lutin dong kayak layangan. Iya, gitu deh. Yaudah. Gue pikir cukup ya. Udah cukup ya? Apa lagi nih? Iya, ini ada part kedua. Iya deh. Ya, pokoknya Itu ada apa ya? apa ya pesan-pesan ya pokoknya kalau nge-YouTube yang penting lu sukain dulu konten lu biar lu nggak ada keberatan melakukannya ya kayak lu bikin stop mo gitu kan lu nggak keberatan kan kayak lu fun aja dengan hal itu kayak keribetan itu tapi emang menyenangkan gitu. Nah gue pun juga jadi gue bisa konsisten uploadnya kayak seminggu sekali, seminggu 2 kali gitu atau sebulan sekali tergantung guanya kapan mau upload.
gitu ya. Jadi kayak jangan ada tekanan. Soalnya kalau kita menjadi orang lain, maksudnya kayak persona gitu kayak, aku pengen ngejar duit ya. Emang ada sih teman gue yang kayak gitu ngejar duit. Terus ya ujung-ujungnya dia tertekan juga karena aduh sebenarnya gue minat banget videografi, cuman nggak ada duit di situ. Kayak ya udah sih, emang pilihan orang beda-beda gitu. Idealis dulu atau realistis langsung gitu kan. Kalau gue kan idealis dulu biar secara gue bisa dapat branding diri gue. Ya realistis dibikin nanti dah. Kalau emang rezeki gue di luar, soalnya gue ada sambilan juga di luar YouTube gitu. Kalau gue stuck di YouTube doang, mungkin gue udah jadi para drama-drama itu, ya. Karena ngejar duit. Iya, ngejar angka, ngejar money. Oke, itu yang paling penting terakhir ya, jangan ada tekanan. Ini kenapa love ya? Anjing deh. Ya gitu. Ya mungkin itu dari gua. Jangan lupa follow YouTube gua, subscribe YouTube gua. Ntar gue taruh di deskripsi. Oke, deskripsi. Cek deskripsi guys. Karena habis pendadaran, wah akan banyak sekali konten-konten. Mantap. Itu yang penting kita harus nyampe. Terima kasih. Yoi. Oke, bentar kita ada di mana ya sekarang? Kita sekarang ada di Take Off. Take off. Kemarin Kita ada di kelas pagi. Waduh. Kelas pagi tapi syutingnya malam. Ih, parah man. kelas pagi malam. Kelas pagi malam. Selamat pagi. Mantap kan. Oke, sip. Oke. Ya, dadah.